Kita mulai ibadah kita pada siang hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan Bapa, pada siang hari ini kami ingin memulai ibadah GC kami. Kiranya Tuhan juga ikut hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mencurahkan urapan-Mu, urapan yang baru bagi setiap kami dan setiap adik-adik GC yang ada di Zoom meeting ini Tuhan. Sekarang kami siap memuji dan menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Yuk adik-adik, kayaknya kalian masih pada lemes nih. Coba dong. Coba dong Alexa, Fanya, Joshua, open cam yuk teman-teman. Ya udah. Supaya lebih semangat lagi kita mau nyanyi lagu pujian dulu ya. Udah kedengeran musiknya? Oke. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tepuk tangan yuk teman-teman semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit,
nyatakan kebesarannya sampai setiap lutut bertalu, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah dialah Yesus, dialah Yesus. Semangat ya teman-teman. Keren juga. Main semangat. Oke, kita mau nyanyi lagu Bukan Terbang. Kita siapin sayap kita dulu. Kayak gini. Siapin sayapnya ya teman-teman. Coba mic-nya kalau ditaruh bagaimana? Terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Lebih semangat lagi ya teman-teman. Sayapnya lebih lebar lagi yuk. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Berfirman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Yeay. Gimana teman-teman? Masih semangat nggak? Kalau masih semangat, coba angkat jempolnya. Aku mau lihat dulu. Mana ya jempolnya? Oke, semua jempolnya keangkat. Yuk, kita mau siapin persembahan kita. Koko Kevin boleh tolong siapin. Kamu dong.
Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Yang udah kasih persembahan boleh ambil sikap berdoa ya teman-teman. Kita mau masuk dalam firman. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Kita ulang dari awal teman-teman lagu ini. Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Teman-teman mesti sikap berdoa, sembah Tuhan. Siap. Teman-teman kita mau nyanyi lagu Mengejar Hadir. Datang, itu rinduku. Setiap satu kasih yang abadi ini datang bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidup, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu dan hadirmu dalam hidupku. Teman-teman, kita mau ulang lagu dari awal lebih sungguh-sungguh lagi. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidup. Teman-teman, kita sama-sama sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik Bapa. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Pujilah namamu Tuhan. Ya Rabba ya Shana ya Rabba. Sembahnya Yesus compassion. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berpujilah namamu Terima Kau baik, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik atas setiap berkat Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, dan Tuhan masih juga lindungi kami ya Bapa. Pada siang hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Kakak GC Tuhan bisa tertanam dalam hati kami dan berbuah Tuhan, dan kami bisa memakai firman itu dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami juga telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Saya persilakan ke kakak. Oke, terima kasih kakak. Suaranya udah jelas ya? Suaranya kedengaran? Udah, Kak. Oke. Shalom adik-adik semua. Oke, ketemu lagi sama Kak Diamoni. Sebelum kakak mulai, kakak mau kameranya dinyalakan dulu yuk. Yang cinta Yesus, kameranya dinyalakan. Ayo, Fanya, Gabriel. Oke. Jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Nah, hari ini kakak mau sharing tentang pertobatan Paulus. Ada yang tahu nggak namanya Paulus itu dulu apa ya? Ada yang tahu nggak? Paulus kok. Iya, ya. Saulus ya. Nah, jadi hari ini kakak mau sharing tentang ini.
Oke. Nah, jadi setelah Stefanus dirajam, Sanhedrin mengizinkan Saulus dari Tarsus untuk menganiaya para pengikut Yesus. Nah, ada yang tahu Sanhedrin itu apa? Sanhedrin? Nah, jadi Sanhedrin ini adalah dewan tertinggi, dewan agama tertinggi yang ada di dewan tertinggi yang ada di agama Yahudi ya. Namanya Sanhedrin, ada ahli Taurat, ada kepala-kepala imam gitu. Nah, jadi Saulus ini diberi surat kuasa untuk menganiaya pengikut Yesus. Jadi si Saulus ini disebut dengan Rasul Sanhedrin, bukan Rasul Yesus ya pada saat itu. Nah, jadi dia diberi kuasa untuk menghancurkan sekte yang disebut Jalan Tuhan. Tetapi Yesus campur tangan untuk menempatkan si Saulus di bawah perintahnya. Dalam pengaturannya Tuhan memiliki tempat buat si Paulus atau si Saulus dulu ya sebelum bertobat. Tuhan memiliki tempat bagi si Saulus sebagai rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Okay. Jadi kalau rasul Sanhedrin atau rasul-rasul yang ahli-ahli Taurat itu tugasnya menganiaya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya sama Yesus. Oke, sedangkan Rasul Yesus itu mengalami pertobatan dan menjadi saksi kemanapun dia pergi. Oke, nah di Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 11 kalian bisa baca bahwa Saulus menjelaskan bahwa ia itu sangat-sangat percaya bahwa tugasnya untuk menganiaya orang percaya itu adalah benar gitu. Nah, dia itu tidak percaya kepada Mesias. Kenapa? Karena dia nggak percaya orang yang mati di kayu salib adalah Tuhan. Karena di zaman dulu orang yang disalibkan itu artinya dia adalah orang yang dikutuk oleh Allah atau orang yang berdosa gitu. Nah, ini bisa kalian juga baca di Ulangan 21 ayat 22 sampai 23. Oke. Nah, jadi Sanhedrin tadi itu memberikan wewenang ya. Dia memberikan wewenang artinya membunuh itu tidak membunuh itu jadi halal gitu. Oke, kalau sekarang kan membunuh pasti di penjara ya kan. Sedangkan dia itu justru dia memiliki kuasa, dia bebas membunuh siapa aja, dia nggak akan dapat hukuman atas perlakuannya gitu. Nah, ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik, yang bermaksud untuk menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, lalu membawa mereka ke Yerusalem untuk dihakimi. Nah, tiba-tiba ada cahaya jatuh ke tanah. Oke. Nah, tetapi hanya si Saulus yang menjadi buta. Nah, ini kita baca dulu di Kisah Para Rasul 6, Rasul 9 ayat 3 sampai ayat 5. Coba Gabriel. Kisah Para Rasul 6 ya, Kak? Iya, 9, sorry. Kisah 9. Para Rasul 9 ayat 3 sampai 5. Oke, Kak. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ingin melihat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Iya, oke. Jadi
pertengahan jalan ke Damsyik, tiba-tiba Tuhan datang. Oke, Tuhan datang kepada si Saulus, ya kan? Nah, namun hanya si Saulus yang mengerti apa yang dikatakan oleh suara dari cahaya itu, karena memang ini dirancang untuk si Saulus ya, sedangkan pengikut-pengikutnya itu tidak mengerti apa yang dikatakan oleh suara itu. Nah, Saulus menganiaya gereja. Nah, artinya itu menganiaya Yesus juga, seperti yang dikatakan di Zakaria 2 ayat 8. Sebab siapa yang menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Nya itu artinya Tuhan, ya kan? Jadi kita itu berharga bagi Tuhan. Oke. Nah, suatu gala rangsang adalah tongkat panjang dengan ujung besi yang tajam. Apa nih maksudnya? Nah, di Kisah Para Rasul 9 ayat 5, kalian bisa baca. Tadi, jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Nah, gala rangsang yang dimaksud adalah tongkat panjang dengan ujung besi yang tajam. Nah, ini biasanya digunakan petani untuk memacu atau memandu ternak. Nah, untuk dipacu ternaknya biar jalan kan. Nah, gimana lagi kalau itu ditendangkan ke umat-umat yang percaya sama Yesus? Rasanya udah nggak terpikirkan lagi ya kan. Nah, setelah si Saulus mendengarkan suaranya Yesus, dia melihat wajah Yesus yang dibangkitkan. Nah, semua alasan dia tadi untuk membunuh, menghakimi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi berantakan. Ya. Nah, justru dia berbalik dari jalannya yang tadi. Nah, dia jadi bersedia untuk mengikuti Yesus. Ya. Kemudian dia bertanya, apa yang engkau ingin saya perbuat? Gitu. Dia bertanya kepada Tuhan. Dari kata-kata ini artinya apa? Dia mau membuka hati adik-adik. Ya. Jadi dia tidak hanya, oh iya, iya. Tidak hanya iya saja, tapi dia membuka hati, dia minta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku harus bagaimana selanjutnya gitu. Nah, jadi si Saulus dia buta selama 3 hari ya adik-adik. Dia buta 3 hari. Lalu dia meninggalkan posisinya tadi, itu posisinya udah bagus ya adik-adik. Ya, sebagai rasul dewan tertinggi gitu. Nah, kemudian dia memilih menjadi rasulnya Yesus. Nah, dia harus bertemu dengan jemaat dan menjadi bagian darinya. Oke. Jadi dia berbalik ya. Tadinya dia itu si penyiksa, si penghakim, si pembunuh bahkan ya kan. Kemudian dia malah balik datang ke korbannya, ya kan? Dia malah angkat bantu korbannya, dia topang orang yang sudah dia hancurkan. Gitu. Kenapa bisa? Ini semua karena campur tangannya Tuhan gitu. Nah, jadi Ananias lah yang dipanggil untuk tujuan itu. Jadi dia bertemu dengan Ananias, kita bisa baca di Kisah Para Rasul 9 tadi ayat 18. Coba kita buka lagi. Kisah Para Rasul 9. Oh, ayat 17 dulu ya. Kakak bacakan saja deh. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi, lalu ia bangun, lalu dibaptis. Gitu adik-adik. Jadi Tuhan mengirimkan si Ananias untuk membantu perjalanan si Saulus menuju pertobatan adik-adik. Gitu. Setelah pulih, matanya pulih, dia mau memberikan diri untuk dibaptis. Sehingga dia benar-benar menjadi bagian dari gereja. Nah, orang yang sama yang datang untuk menangkap para pengikut
Mesias palsu itu membela mereka di sinagog. Dia juga membuktikan dengan kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias yang sejati. Orang-orang Yahudi menjadi gugup dan mencari dukungan dari otoritas sipil untuk menangkap Paulus. Artinya mereka tidak percaya kenapa si tadinya pembunuh tiba-tiba dia jadi anggota kita gitu. Coba adik-adik, ada pembunuh di sekitar rumah adik-adik, terus tiba-tiba dia datang ke rumah adik-adik, dia mau mengembalakan adik-adik, dia ngomong firman Tuhan, apa iya adik-adik langsung percaya? Ya enggak? Ya enggak Jenny? Enggak kan? Jangan-jangan aku sasaran selanjutnya, ya enggak? Atau dia mau merampok, aku nggak ada apa-apa padahal di rumah, makanan aja tinggal 1 biji, ya kan? Nah, pasti kita sudah berpikiran negatif, ya kan? Terhadap orang yang punya masa lalu yang cukup menyeramkan gitu. Nah, tapi orang-orang yang percaya sama Yesus, yang benar-benar nih percaya sama Yesus bukan hanya kata-kata, mereka membantu si Paulus. Nah, jadi orang yang benar-benar percaya Yesus itu bisa menyadari, bisa mendengar Roh Kudus berkata kepada mereka bahwa si Paulus itu benar-benar bertobat, benar-benar bagian dari anak-anak Tuhan gitu, anak-anak Tuhan Yesus gitu. Jadi mereka membantu si Saulus turun melalui tembok. Nih adik-adik bisa lihat gambarnya sebelah kanan. Jadi mereka membantu si Paulus turun melalui tembok dalam keranjang yang besar. Nah, peristiwa ini tidak mematahkan semangat dari si Paulus jadinya ya. Karena dia sudah dipersiapkan bahwa dia akan menderita bagi gurunya, yaitu bagi Yesus. Oke. Jadi ada kelompok yang menerima, ada kelompok yang tidak menerima, tidak percaya pertobatan si Paulus. Sampai 3 tahun pertobatan pun, gereja di Yerusalem tidaklah percaya bahwa si penganiaya kejam tadi itu benar-benar bertobat gitu. Akhirnya Allah menggunakan Barnabas untuk mematahkan prasangka umat-umat yang percaya Yesus tadi. Oke. Jadi Paulus melanjutkan pekerjaan Stefanus yang dirajam batu itu di Yerusalem. Nah, pekerjaan yang sama yang pernah dia halangi sebelumnya, ya kan? Kan dia menghalangi si Stefanus kan untuk memberitakan Injil. Nah, dia yang melanjutkannya adik-adik. Gitu. Walaupun kehidupan Paulus dalam bahaya, dia tetap semangat, dia tetap bersaksi kemanapun Tuhan arahkan dia pergi. Oke. Di Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, suatu penglihatan dikirim untuk memindahkan si Paulus tadi untuk meninggalkan Yerusalem. Dia kembali dibantu untuk melarikan diri oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya itu bukan saudara kandung ya, tapi orang-orang yang percaya Yesus dan percaya kepada pertobatan si Saulus. Nah, jadi inilah skema pertobatannya si Saulus adik-adik. Oke, dia mengalami pertobatan pada saat dia perjalanan ke Damsyik. Oke. Kemudian yang tadinya dia untuk membunuh orang-orang yang percaya Yesus, justru dia malah berkhotbah. Dia memberitakan Injil, dia memberitakan bahwa Yesus itu benar Mesias, benar anak Allah, benar juru selamat gitu. Kemudian dia tinggal di Arab, ini kalian bisa lihat, bisa kalian foto, nanti kalian baca di Galatia 1 ayat 17. Lalu dia kembali ke Damsyik dan melarikan diri dari tembok tadi. Lalu dia mengunjungi Yerusalem setelah 3 tahun pertobatannya. Kemudian dia berkhotbah ke Syria dan ke Kilikia. Lalu Barnabas membawa si Paulus ke Antioquia, lalu dikirim sebagai misionaris bersama Barnabas. Jadi dia tetap menjalankan penginjilan ya adik-adik, walaupun dia ditolak bukan hanya dari orang yang tidak percaya Yesus, bahkan dari orang yang percaya sama Yesus. Nah, jadi apa inti dari perjalanan Paulus itu? Nah, jadi seberapa keras pun Tuhan memberikan petunjuk buat kalian,
agar mengikuti jalannya, agar kalian dengar-dengaran kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau hati kalian sendiri tidak mau menerimanya, maka itu sama sekali tidak ada gunanya adik-adik. Gitu. Si Paulus tadi yang hatinya keras, yang sangat membenci orang-orang yang percaya Yesus, dia mendengarkan suara Tuhan, bisa aja dia dihadapkan sama dua pilihan, ya kan? Peduli atau tidak gitu. Nah, tapi dia peduli, dia mau membuka hatinya adik-adik. Dia tidak hanya oh ya udahlah iya. Dia bukan hanya jadi pengikut saja gitu. Tapi dia justru menggembalakan, ya kan? Menggembalakan orang-orang yang dia aniaya sebelumnya. Kayak gitu. Intinya adalah di hati adik-adik semua. Apakah mau dengar-dengaran kepada suaranya, suara yang Tuhan tunjukkan dengan caranya datang ke adik-adik, apakah adik-adik mau dengarkan atau mau abaikan. Nah, itu aja sharing firman hari ini. Semoga adik-adik dapat mengingatnya selalu selamanya. Oke, kita berdoa. Kita lipat tangannya. Yang matiin kamera boleh on cam ya. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-Mu. Bapa, kami boleh dari lahir menjadi pilihan-Mu Bapa, kami boleh menjadi anak-Mu Tuhan. Bila Tuhan Engkau pakai kami Tuhan seperti Paulus Tuhan, dia bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tapi dia boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, yang luar biasa Tuhan, membuat banyak orang-orang percaya dan semakin percaya kepada Engkau, bahwa Engkau jalan kebenaran satu-satunya ya Bapa. Bapa pakai kami Tuhan, pakai kami dengan cara-Mu mulai dari saat ini Tuhan. Pakai kami Tuhan melalui hidup kami di keluarga, ataupun di pertemanan, ataupun di sekolah, dan dimanapun Engkau tempatkan kami kelak Bapa. Berkati adik-adik semua Tuhan. Biarlah semakin imannya tumbuh di dalam Engkau, dan mereka semakin percaya Bapa bahwa akhir-akhir ini akan ada kebaikan yang daripada Tuhan dalam hidup mereka. Ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Berikan kami hati Tuhan yang takut untuk melakukan dosa yang baru ataupun dosa yang sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baik ini. Terima kasih kami boleh beribadah. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Oke, saya kembalikan kepada kakak Kiran. Halo, oke. Jadi itu tadi adik-adik firman yang udah disampaikan sama Kak Diamoni. Kiranya firman itu bisa adik-adik dengar dengan baik dan adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Oke? Oke. Ibadah kita udah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Hari Minggu, Tuhan berkati adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Sampai ketemu. Selamat hari Minggu. Hari Minggu. Janji Fanya, Agung.